Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ahibba'il kiram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Al-Ihya wal Insanul Kamil yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi kehidupannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar mampu mengisi sisa-sisa hari di bulan yang suci ini dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mengetahui dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang yakin bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bahkan sedekahnya, tak ada yang bisa menjamin semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat kita, ibadah utama kita, masih jauh dari kata sempurna. Semua itu karena kita adalah manusia, makhluk yang tak luput dari salah dan hilaf. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Satu-satunya manusia yang luput dari kedua hal tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah khairul anam, basyarun laisa kabasyarin. Al-Ma'sum gelarnya, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat. Kendati pun demikian, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap optimis, semangat untuk senantiasa memperbaiki amal-amal kita yang jauh dari kata sempurna itu. Nabi SAW memberikan kita tips untuk menambal semua itu dengan amalan sunnah. Nabi SAW bersabda, amalan pertama yang Allah Subhanahu wa taala hisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, maka ia akan ditulis sempurna. Akan tetapi jika ditemukan kekurangan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, apakah kalian dapati hambaku itu mengerjakan amalan sunnah?" Malaikat pun menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Maka amalan-amalan sunnah tadi menyempurnakan amalan-amalan wajib yang penuh dengan kekurangan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa amalan-amalan sunnah mampu memperbaiki amal wajib yang penuh dengan kecacatan. Al-Imam Ghazali di dalam Al-Ihya-nya memaparkan bahwa amalan-amalan sunnah bisa menambal atau menyempurnakan amalan-amalan wajib. Jika amal wajib itu adalah perniagaan, maka amal sunnah adalah keuntungan. Semakin banyak amal sunnah yang dikerjakan, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Terlebih lagi, ulama lain mengatakan bahwa afdhalul a'mal ba'dal fardhah, amal yang paling baik setelah amal wajib adalah an-nawafil, amal-amal sunnah. Dan amal sunnah terbaik di antara yang lain adalah salat sunnah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempurnakan amal-amal wajib kita dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Selain menambal kebolongan-kebolongan yang ada pada amalan wajib, amalan sunnah juga mampu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, di mana cinta Allah adalah prestasi tertinggi yang didapat oleh seorang hamba dan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ada seorang hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang cintanya teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai jamaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih cinta Allah dengan memperbanyak amalan sunnah. Selain itu, kita juga harus mengerjakan yang wajib. Dan amalan sunnah ini juga menjadi pembuktian keimanan seseorang. Karena cinta sejati adalah cinta yang melahirkan keimanan, cinta berdasarkan iman. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya bahwa puncak tertinggi daripada mencinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan derajat yang mulia. Ahibail kiram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang mulia ini, bulan suci, bulan Ramadan, di mana segala amal saleh dilipat gandakan, bulan di mana setan dibelenggu sehingga kita mampu beribadah kepada Allah secara maksimal, bulan di mana setiap hembusan nafas itu bernilai zikir dan setiap detik penuh ampunan dan keberkahan. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Terlebih lagi di bulan ini ada sebuah amalan yang khusus hanya dilakukan pada bulan yang suci ini, yaitu salat sunnah tarawih. Marilah kita jadikan salat sunnah tarawih ini sebagai media untuk meningkatkan keimanan kita, media untuk menambal amal-amal wajib kita yang penuh cacat, media untuk kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala yang dimana menjadi puncak harapan setiap para makhluk. Dengan melaksanakannya penuh khidmat, penuh rasa harap, dan penuh rasa khusyuk. Jangan jadikan tarawih ini sebagai momok yang menyeramkan sehingga kita merasa malas dan berat untuk melaksanakannya. Beban yang ketika mengerjakannya kita tidak fokus, karena sejatinya salat tarawih adalah salat yang santai, salat yang dilakukan dengan cara yang pelan dan penuh khidmat. Karena kata tarawih itu sendiri diambil dari kata rawaha yurawwihu tarwihan, yang berarti menenangkan. Jika ada seorang yang melakukan sholat tarawih dalam keadaan tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga menghilangkan dari esensi sholat itu, yaitu adalah ketenangan batin, maka ia telah keluar dari etimologi tarawih itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus shalah lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, yaitu khusyuk dalam melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya solat itu dikerjakan dengan tenang, penuh kerendahan hati, penuh kepasrahan, penuh harap dan penyesalan. Siapapun yang tidak mengerjakannya demikian, maka solatnya penuh dengan kekurangan. Wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini harus kita perbaiki bersama-sama agar salat tarawih kita bukan hanya sekedar ritual tahunan, namun jauh dari itu ia mampu memberi pengaruh besar di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, orang yang sholat, namun sholatnya tidak membuatnya terhindar dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka itu semua hanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billahi min dzalik. Ahibail kiram, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang banyak, tetapi ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang kita amalkan walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar mampu mengisi sisa-sisa di hari yang mulia ini dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.